Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ekuitas modal di setor. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana struktur kepemilikan perusahaan, kemudian ekuitas pemegang saham, jenis saham, dan proses pencatatan penerbitan dari saham. Yang pertama itu adalah perseroan terbatas. Jadi kita akan membahas bagaimana sih struktur organisasi perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat berdasarkan bentuk dari kepemilikan bahwa struktur organisasi perusahaan itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, kemudian ada perusahaan persekutuan, dan yang ketiga ada perusahaan perseroan terbatas. Nah, perbedaan dari ketiga jenis perusahaan ini itu adalah terletak pada skalanya. Jadi kalau perusahaan perseorangan itu hanya dimiliki oleh perseorangan saja. Kemudian kalau persekutuan itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang membentuk persekutuan. Ini contohnya seperti kemudian firma itu merupakan persekutuan komanditer. Dan ini skala yang paling terbesar itu adalah perseroan terbatas. Itu perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum, yaitu melalui penerbitan saham. Jadi ini bertingkat ya skala kelompok perusahaan ini, dimulai dari perseorangan yang paling kecil, kemudian persekutuan yang kedua, kemudian yang paling besar itu adalah perseroan terbatas, karena memang yang memiliki itu bisa lebih dari 2 orang atau yang sudah berbadan hukum, yaitu melalui penerbitan saham. Jadi kalau perseroan terbatas itu sudah menerbitkan saham yang bisa dijual atau dipasarkan melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas. Nah, sebelum kita masuk ke ekuitas PT, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik perseroan terbatas ya. Jadi karakteristik PT atau perseroan terbatas itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah PT yang tertutup, kemudian yang kedua itu adalah PT terbuka. Nah, PT tertutup ini selanjutnya dikenal sebagai PT saja. Itu merupakan perseroan yang tidak menerbitkan saham untuk publik. Jadi sahamnya itu terbatas ya, tidak untuk diberikan ke publik atau ke masyarakat luas. Nah, sementara PT terbuka itu dikenal sebagai PT atau di belakangnya itu mesti ada TBK. Misalkan PT Gudang Garam pasti di ujungnya TBK. Nah, kalau ada TBK di ujungnya itu berarti tandanya perseroannya itu atau perusahaannya sudah terbuka. Yang mana mesti perseroan tersebut akan menerbitkan saham di pasar modal, sehingga publik atau masyarakat secara umum, secara luas itu dapat membeli dari saham perusahaan tersebut. Kemudian untuk perseroan terbatas, komponen ekuitasnya itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama itu adalah modal disetor, kemudian yang kedua itu adalah saldo laba. Nah, modal setor ini untuk perusahaan yang yang berbentuk PT itu kepemilikannya terbagi di dalam lembar saham. Maksudnya bahwa jadi persentase kepemilikan suatu perusahaan itu dilihat dari berapa persen kepemilikan saham atas perusahaan tersebut. Misalkan di PT Gudang Garam Tbk, misalkan ada si A, dia memiliki kepemilikan saham pada perusahaan Gudang Garam Tbk misalkan 30%, kemudian ada si B 30% juga. Nah, kemudian si C ini dia memperoleh kepemilikan saham 40%. Nah, berarti yang mayoritas memiliki kepemilikan saham di PT Gudang Garam Tbk itu adalah si C, karena dia lebih besar daripada si A dan B. Jadi kepemilikan sahamnya dilihat dari jumlah persentase kepemilikannya. Jadi apakah dia mayoritas, minoritas, atau seperti apa. Nah, kemudian ini secara umum pemilik setiap lembar saham itu memiliki beberapa hak ya. Yang pertama itu adalah berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan ataupun kerugian
perusahaan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Jadi misalkan kepemilikannya itu 50%, maka pembagian dividen atau keuntungan yang akan yang diperoleh oleh pemilik saham itu sesuai dengan proporsional persentase kepemilikannya. Begitu juga kalau misalkan perusahaan menderita kerugian, maka jumlah kerugian yang diderita juga berdasarkan proporsi atau persentase kepemilikan. Misalkan dia 50%, berarti ya ruginya juga dia akan kerugian yang akan dia tanggung juga senilai 50% seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah partisipasi dalam manajemen seperti hak suara. Jadi kan biasanya kalau dalam perusahaan atau perseroan terbatas itu setiap akhir tahun atau per semester, pada saat pelaporan atau pada saat akan mengumumkan dividen dan lain sebagainya, perusahaan akan melaksanakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, RUPS disitulah para pemegang saham ini berkumpul kemudian memiliki hak suara. Hak suara misalkan hak suara untuk voting atau hak suara untuk memberikan masukan, arahan dan lain sebagainya. Tetapi dengan catatan dilihat juga berdasarkan kepemilikan dari saham itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah pembagian aset perusahaan pada saat likuidasi berdasarkan persentase kepemilikan. Ini maksudnya likuidasi itu adalah pada saat misalkan perusahaan sudah jatuh bangkrut, kemudian oleh pengadilan atau pengadilan perusahaan tersebut akan ditetapkan atau diputuskan untuk dilikuidasi atau dibubarkan seperti itu. Nah, pada saat proses likuidasi tersebut, segala aset yang dimiliki perusahaan otomatis akan dilelang atau dijual seperti itu. Nah, hasil dari penjualan pada saat proses likuidasi berdasarkan aset itu juga dibagi berdasarkan proporsional persentase kepemilikan sahamnya. Jadi sebagian besar apapun yang yang berkaitan dengan perusahaan, baik itu pembagian dividen, kerugian pada saat proses likuidasi atau pembubaran, itu yang menjadi dasar atau patokannya itu adalah tetap kepada kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham atau si investor itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu adalah hak prioritas untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional. Nah, kemudian ini adalah saldo laba. Saldo laba atau retained earnings itu merupakan bagian dari ekuitas yang merupakan akumulasi laba bersih yang tidak dikembalikan atau dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, jadi laba bersih perusahaan yang diperoleh itu dalam satu periode itu merupakan hak dari pemegang saham. Nah, apabila dibagikan ke pemegang saham, ini dikenal sebagai dividen seperti itu. Jadi laba perusahaan itu dikenal sebagai dividen, atau maka para investor itu akan memperoleh dividen yang diputuskan di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi setiap lembar saham itu mendapatkan pembagian yang sama ya. Misalnya Rp100 per lembar. Jadi dari keuntungan yang diperoleh perusahaan akan diberikan dividen sebesar Rp100 per lembar. Jadi proses pembagiannya itu sama untuk semua investor. Yang membedakan itu adalah jumlah berapa lembar, jumlah saham yang dimiliki seperti itu, karena akan dikalikan. Jadi kalau misalkan dia memiliki 10.000 lembar saham, maka dikalikan dengan 100 seperti itu. Kalau misalkan cuma punya 5.000 lembar saham, ya dikalikan dengan 100 rupiah tadi itu. Kemudian sehingga semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula dividen yang akan diterima. Nah, kemudian kita lanjut yaitu tentang tentang saham biasa. Nah, saham biasa ini biasanya dapat diterbitkan perusahaan, yaitu saham biasa dengan nilai nominal dan saham biasa tanpa nilai nominal. Jadi terdapat dua jenis saham biasa. Yang pertama itu dengan saham biasa dengan nilai nominal. Kemudian yang kedua itu adalah saham biasa tanpa nilai nominal. Nah, kita akan melihat ini contoh ya, ilustrasi penerbitan saham biasa dengan nilai nominal. Nah, di sini PT Obat Jaya itu menerbitkan 1 juta lembar saham dengan nilai nominalnya itu adalah Rp100. Kemudian harga per lembarnya itu adalah Rp500. Maka perusahaan mencatat pada saat membeli itu adalah kas pada modal saham biasa pada Agio. Nah, di sini kita